Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heruddin dengan NIM 22416 2262 0119 dari kelas TI 22A Universitas Jurusan Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan menyampaikan manufacturing plastik. Agenda yang akan dibahas pertama yang saya bahas adalah pengertian plastik, sifat plastik, yang bahan baku dan jenis plastik, yang keempat cara pemrosesan bahan proses, percetakan untuk plastik. Baik, yang pertama ada pengertian plastik. Plastik adalah material polimer sintesis yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Istilah plastik berasal dari bahasa Yunani plastikos yang berarti bisa dibentuk atau dibuat menjadi. Plastik dibuat melalui proses polimerisasi di mana molekul monomer disatukan membentuk rantai panjang yang disebut polimer. Polimer ini kemudian dapat dicetak, dibentuk atau di berbagai perlakuan untuk menghasilkan produk akhir. Nah, selanjutnya ada sifat plastik. Plastik itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu beratnya ringan, tahan kelembaban dan tahan korosi, kekuatan dieletrik yang baik, transparan atau berwarna, daya redam getaran yang baik, yang terakhir lebih mudah dibentuk. Sedangkan kekurangannya kekuatan lebih rendah daripada logam, tidak tahan panas, dan stabilitas dimensi rendah. Bahan baku plastik. Bahan baku utama untuk pembuatan plastik hidrolik yang biasanya diperoleh dari minyak bumi, gas alam, atau biomasa. Hidrokarbon ini diolah menjadi proses kimia untuk menghasilkan monomer seperti etilen, propilen, vinil klorida, atau stiren. Monomer ini kemudian dijadikan bahan dasar untuk produksi polimer yang merupakan rantai panjang molekul membentuk struktur plastik. Polimer ini kemudian dapat diproses lebih lanjut dengan menambah bahan tambahan seperti pengisi, pewarna, atau penguat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Akhirnya, selain itu, beberapa plastik juga dapat dibuat dari bahan baku alami seperti polietilen, terbuat dari etilen yang berasal dari etanol yang dihasilkan dari tanaman biomasa. Nah, untuk bahan pengisi plastik tersebut, bahan pengisi ada bubuk kayu, kapas lain, serbuk logam, serat granit, serat keras, dan lain-lain. Fungsi dari bahan pengisi adalah mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impak dan sifat mekanik lainnya. Selanjutnya ada jenis plastik. Plastik dibagi menjadi dua, yaitu plastik termosetting dan plastik termoplastik. Plastik termosetting yaitu plastik yang di dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk menggunakan bahan plastiknya. Dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya ada poneli, resin amino, resin furan, epoksida, silikon, dan lain-lain. Sedangkan
plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contohnya resin akrilik, penelitian, nilon, resin vinil. Perbedaan plastik termosetting dan plastik termoplastik. Pertama, terdapat pertama untuk termoplastik sendiri dapat didaur ulang, sedangkan untuk termosetting tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, untuk termosetting reaksi pengerasan cepat, sedangkan untuk plastik termoplastik reaksi pengerasannya lambat. Yang ketiga, untuk plastik termosetting dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian, sedangkan termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dengan ada cara dalam keadaan padat, ada cara pemeriksaan bahan, ada pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah adiktif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, perwarna, plasticizer, atau pengisi. Selanjutnya ada prapembentukan plastik. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau prapembentukan ataupun proofforming. Bahan termoplastik. Prapembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama atau berarti volume juga berbentuk sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Sedangkan untuk termosetting, prapembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Adapun proses percetakan, yang pertama ada cetak tekan. Cetakan logam dipanaskan. Yang kedua, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Yang ketiga, cetakan ditutup dan pelurunya ditekan. Yang keempat, bahan mengalir mengisi rongga cetak. Yang kelima, bahan mengeras. Produk pun jadi. Ada cetak transfer. Yang pertama, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di tas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan produk pun jadi. Ada cetak injeksi bahan termoplastik. Yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Yang kedua, dengan gaya gravitasi bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Selanjutnya, akibat pemanasan, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar. Yang selanjutnya, produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air. Dan yang terakhir, penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Selanjutnya ada diagram tekanan waktu cetak injeksi. Kita bisa lihat di dalam PPT saya ini ada gambar diagram tekan waktu cetak injeksi. Selanjutnya ada cetak injeksi bahan termosetting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Selanjutnya dengan gaya gravitasi bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang diperputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh pelunyar sehingga jumlah bahan tertentu. Pelunyar turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Bahan ditekan memasukkan ruang cetakan. Bahan mengalami pengerasan. Produk pun jadi. Selanjutnya ada ekstrusi. Bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan.
Kedua, bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh sekrup spiral hingga menjadi massa kental. Bahan ditekan melalui cetakan. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air permukaan yang dingin. Produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Ada pelapisan ekstrusi. Lembaran kertas atau kain logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik, vinil, polietilen, polipropilen, diekstrusi dengan roll, penekan karet, dan roll logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan roll karet pada roll logam. Sisi lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Kemudian ada cetak rotasi. Bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan, membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Selanjutnya ada sistem cetak dengan putar. Bisa dilihat dari gambar di samping ini, biasanya dilengkapi dengan daya putar, dengan dapat diputar 90 derajat, dari dapur pemanas ke ruang pendingin, kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua, sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Selanjutnya ada cetak tiup. Bahan plastik, parison, dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat sehingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup parison, terpotong dan akibat tekanan udara, bahan tertekan dan permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin Selanjutnya ada mesin pembuat botol secara kontinu. Pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka, kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Ketika cetakan ditutup, udara tekanan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Selanjutnya, udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah dinding sebentar tekanan, udara diturunkan dan cetakan dibuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Ada pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Bahan yang terdiri dari resin plastisol, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan, kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Sela antara kedua roll menesap bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendinginan, kemudian lembaran digulung. Ada eksisi lembaran tipis dan film. Bahan yang digunakan polietilen, polietilen, polyester, atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Bahan dipanaskan kurang dari 315 Celcius dan ditekan melalui suatu oleh conveyor sekrup dengan tekanan 14 sampai 28 kPa. Selanjutnya lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ada pembentukan pemberian bentuk dengan pemanasan. Yang pertama, pemberian bentuk bebas, yang kedua ada pemberian bentuk vakum, yang ketiga ada pemberian bentuk dengan tekanan positif. Cetakan untuk plastik membentuk bahan cetakan biasanya berupa baja yang diperlakukan panas. Pembuatan cetakan dengan pemesin presisi, faktor penting yang diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Yang pertama, diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Yang kedua, diperlukan pen injector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Yang ketiga, harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,009 milimeter per milimeter. Ada jenis cetakan. Jenis cetakan ada dua, yaitu cetakan tekan dan cetakan injeksi. Cetakan tekan, cetakan tangan diisi
diisi dan dibongkar di atas bangku. Terus ada pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan, ada cetakan semi otomatis, terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Selanjutnya ada cetakan injeksi. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang, tetap, dan bagian yang dapat digerakkan. Kedua, permukaan bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga, ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan, tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Yang keempat, pen pemandu dikaitkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketetapan gerak belahan yang satunya. Selanjutnya terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan, dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir, produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme injektor dan selesai. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.